وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kalau kita memahami dalil ini dengan benar, betul-betul kita sadar bahwa itu asabiyah tenan. Lah bagaimana berkelompok eksklusif tertutup mengaku paling benar, pokoknya kalau sudah itu dibela nih sampai polpati udah. Ya. Pokoknya enak perkara kudu menang. Lah itu asabiyah itu sudah. Salah bener pokoknya harus dibela nih. Sekarang kelihatan tak? Bagaimana kita ingin meluruskan masjid, misalkan masjid. Nah di kita dibilang mau ngerampas masjid, mau ngerampas masjid katanya, mau jarah masjid. Padahal kita ingin meluruskan sesuai dengan hukum aslinya. Masjid itu milik Allah, wakaf untuk Allah. Kegunaannya untuk siapa? Semua orang yang mau ibadah di situ. Nah kita ingin meluruskan itu. Ayo gunakan bareng-bareng, ayo gunakan bersama. Nek wani, gak wani, mergo gak wani, mau ngafirkan orang itu, ngafirkan orang lain itu, makanya nggak akan sampai kapanpun kalau pikiran mereka masih takfir, kafirkan orang nggak akan mau itu, nggak akan bisa hatinya bergabung dengan umat Islam yang lain. Maka wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ikhwati wa akhwati fillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pagi menjelang siang ini alhamdulillah summa alhamdulillah segala kebahagiaan kita ungkapkan dengan ucapan syukur dan doa kita, semoga Allah memberkahi, semoga Allah merahmati gerak dan kesungguhan kita bersama di dalam menetapi ibadah kepada Allah, di dalam menetapi akidah, di dalam menetapi Islam dan iman yang merupakan tujuan utama kita hidup di dunia ini, bisa beribadah dengan benar, beragama dengan benar, beriman dengan benar, berakidah dengan benar, bermuamalah dengan benar, berakhlak, beradab dengan benar, mengikuti tuntunan Islam, tuntunan syariat, tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang telah diprakarsai, dicontohkan kesungguhan itu oleh para ulama terdahulu as-salafus salih, yang contoh serta bimbingan mereka sudah cukup untuk kita jadikan dasar pedoman di dalam kita menjalankan agama kita. Manhaj as-salafus salih, kita menetapi agama ini ibarat orang naik kendaraan.
ada 3 penentu keselamatan orang naik kendaraan itu. Pertama, kendaraannya aman apa tidak. Yang kedua, supirnya. Yang ketiga, jalannya, jalan yang dilalui. Kendaraan yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kendaraannya tidak benar, lawas, apa lawas itu? Lama, mesinnya juga sudah lama, remnya blong pisan. Sehebat-hebatnya supir ya tetap nabrak, gitu. Karena remnya blong, kendaraannya tidak benar, tidak bagus. Begitu pula kendaraannya bagus, tapi supirnya nggak ahli, ya nabrak, ya nggak selamat. Begitu pula supirnya bagus, kendaraannya bagus, jalannya cuklong-cuklong, nggak dilihat oleh cuklong nemen, oleh akhirnya ya nggak selamat juga. Supirnya siapa? Supir Al-Quran dan Sunnah, supir syariat itu ulama, para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jalannya apa? Namanya manhaj salafus saleh. Memahami, menjalankan kendaraan di atas manhaj yang benar, menjalankan Al-Quran dan Sunnah dibimbing oleh para supir ulama itu di atas jalan yang benar, manhaj namanya, yaitu salafus saleh. Siapa salafus saleh? Ulama, bukan orang biasa, ulama yang ada di 3 qurun mufaddalah, ulama yang ada di 3 masa yang diunggulkan, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Seperti itu gambarannya, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Jika kita memiliki supir yang ahli, kendaraannya bagus, kemudian jalannya juga bagus, lajunya kenceng, itu ya selamat tetap. Mbok melayu 140, 180 pernah. Kalau di Mekah, dari Mekah ke Riyadh itu bisa kelakon 160, 180 sampai mentok gitu. Jualannya lebar, halus, kendaraannya ya anyar pisan, ya. Digenjot aja sudah oke, tapi supirnya ya ahli, ngerti ya, selamat ya, cepat sampai tujuan. Di sini kendaraannya bagus, jalannya tol sepi pisan, supirnya memang sudah keahliannya begitu ya. Nganjuk Solo nggak sampai berapa. Kalau zaman dulu saya masih ingat, Solo Nganjuk itu kalau jalan biasa itu bisa 5-6 jam, apalagi kalau macet. Nah, sekarang lewat tol angger nari kendaraannya, tapi kendaraannya api ya, mau lari 140, 50, 60 wus itu udah sebentar sampai. Nah, itu gambarannya seperti itu. Lah kita alhamdulillah oleh Allah sekarang diberi kendaraan yang benar, yang bagus, jalannya juga bagus. Alhamdulillah kita juga punya banyak ustadz-ustadz, ulama-ulama yang oleh Allah diberi keahlian. Kita tinggal memilih mana yang terdekat, dan memang mereka punya keahlian dan mengikuti manhaj as-salafus saleh. Nah, itulah nikmat besar yang harus kita syukuri. Dulu sebelum kita hijrah, coba sopirnya
tidak ahli. Ya. Kendaraannya juga nggak bagus kendaraannya. Ya, mungkin olinya kurang pas, mungkin bolak-balik mogok, mungkin remnya kurang betul ya. Jalannya apalagi geronjal-geronjal. Namun karena kita waktu itu tertidur, Bapak Ibu paham, tertidur. Ini aklus salimnya nggak jalan, akal sehatnya nggak jalan. Tertidur ya ora krasa. Padahal ya jol aja. Ya, wis nabrak barang ya wis nggak terasa namanya orang tidur. Tidur, akal pikiran mati. Mati karena doktrin. Doktrin itu saudara sebuah keyakinan yang salah yang dibalut dengan dalil kemudian terus disuarakan sesuatu yang salah yang disuarakan terus. Itu kalau tiap hari begitu itu bisa jadi benar. Nah, itulah memang namanya doktrin. Rasulullah memberikan gambaran bahwa almar'u ala dini khalilih, falyanzur man yukhalid atau man yukhalil. Seseorang itu akan ikut keyakinan agama yang diyakini betul, terserah yang selalu dekat dengan dia. Artinya yang terus didengar itu apa? Umpama tidak diselubungi, dibungkus dengan atas nama Quran, hadis, mangkul, musnad, mutasil, saudara. Umpama enggak begitu, sesuatu yang salah itu kalau terus disuarakan, lama-lama paling tidak orang terbiasa, dianggap sesuatu yang biasa saja. Coba sampean tidak merokok, tapi tiap hari duduk sama orang merokok. Pertama mungkin Anda batuk-batuk, bahkan mungkin ya loro barang, ya sesek barang. Tapi suwi-suwi situ terus, namanya terbiasa, biasa saja. Karena dalilnya ada kan, orang Jawa kan, al biasa'u dalil kita mbiyen niku, al biasa'u minal kulino aja nih. Karena biasa hilanglah rasa. Orang kalau terbiasa ya sudah dianggap hal yang biasa. Sesuatu yang berat menjadi ringan karena biasa. Contohnya orang angkat-angkat beras di pasar, para kuli itu. Kalau kita lihat bagaimana satu karung sak kintal lah itu hanya dipanggul gitu, isoi ngenetai. Jadi naruhnya juga mudah kan. Coba kita nggak pernah latihan, nggak terbiasa, suruh manggul 50 kilo aja ambruk itu karena nggak terbiasa. Kalau sudah biasa ya biasa. Itulah gambaran kehidupan ya, bahwa dulu kita dimakan doktrin, namanya doktrin. Karena itu kesalahan, apalagi dibungkus dengan kemurnian. Orang awam yang belum meneliti dalil Al-Quran dan Sunnah, belum hafal, belum paham betul, apalagi belum paham manhaj tadi salafus saleh, ya sudah termakan oleh doktrin tersebut bertahun-tahun. Kerasan ya, koyo-koyo gak ono jalan surga selain menetapi apa? Quran hadis jamaah bahasanya. Sepertinya begitu. Sudah tertutup jalan lain, apalagi tiap hari ini adalah jalan tunggal, satu-satunya jalan. Dalilnya mana? Dalilnya benar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Yang tidak benar apa? Artinya, pengertiannya, penjelasannya. Wa anna hadza, sesungguhnya ini Al-Qur'an. Nah coba, ini Al-Qur'an.
Sirati mustaqimah, jalanku yang lurus. Kira-kira dulu dimaknai apa? Jamaah. Walaupun merujuk ya tetap nulis Quran, tapi di benaknya itu jamaah. Quran yang kita ini loh, yang jamaah ini loh. Bukan Quran yang dipahami dengan benar sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, bukan. Nah, buktinya apa? Buktinya nggak pakai rujukan itu. Kalau pakai rujukan tafsir maksur, tafsir mangkul lah baru itu namanya ngikuti manhaj salafus saleh. Karena apa? Karena di tafsir misalkan Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain, di situ diterangkan bagaimana Ibnu Umar, bagaimana bagaimana Ibnu Abbas, bagaimana Qatadah, bagaimana Mujahid, ulama-ulama yang ahli dalam bidang itu, baru kita tahu oh gini toh pengertian. Dulu enggak kita. Ya. Disiapkan Quran khusus, dibeli dari pusat, ya. Siapa yang bakul himpunan karo bakul Quran biyen? Ora sangaco. Khusus Qurannya renggang, siapkan sampai bolpennya juga khusus. Ki bolpennya jamaah. Yang apa itu? Bolpen apa ngarani? Hitek lah. Padahal dari Surabaya, dari yang dindi wakeh. Dan perasaan ini, wah bolpennya galipat kan. Perasaannya, karena dipakai untuk makna. Dipakai untuk makna. Namun kenyataannya tidak merujuk kepada tafsir yang memang itu sejak dulu, zaman dulu begitu itu. Saya paling kaget di Masjidil Haram itu diantaranya saya cari yang kalau sorogan, ilqa biasa guru menjelaskan, tapi yang tidak pakai rujukan itu nggak ada, langsung manggung. Yang ada itu kitab-kitab para ulama yang di situ sudah lengkap Quran, hadis, penjelasan. Nah itu seperti kitab ini misalkan Aisyarus Syuruh, kan sudah lengkap semuanya. Kalau Al-Quran pasti pakai tafsir. Saya di Masjidil Haram belajar saat itu yang langsung dari guru, tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, An-Nasafi, tafsir An-Nasafi. Itu langsung dari guru. Nggak ada saya lihat guru ngajar tafsir kok nerangkan harus manggung terus kayak kita, itu nggak ada. Semua ada rujukannya. Itu baru namanya mengikuti apa? Manhaj, tata cara belajar sebagaimana salafus. Parahnya lagi apa saudara? Dulu kita ditanamkan bahwa itu kitab karangan yang maksudnya adalah kesesatan, tidak murni. Masa kita angen-angen sekarang lah ya, kitab yang disusun rapi banget bahasanya, serta yang nulis itu adalah para ulama yang ahli, dan kitab itu dipakai oleh orang sak dunia. Kitab karangan menyesatkan. Terus yang di sini nggak pakai kitab, kesimpulan dari gurunya tidak ahli bahasa Arab. Hanya nerimanya dulu, wes mbiyen ngono kuwi. Kalau ditanya, "Lah kok ngeten keterangane?" "Oh ngono kuwi aku ten." Sitoke orang ngono, aku orang ngono. Lah, sak teman itulah enggak sama. Oh mbiyen dek kali awen ngene keterangane. Oh nang ngene Murisan. Dekat sini kan. Orang ngono keterangane, geger karo dhewe. Itu ulama sepuhnya, Saudara. Sepuh, sesepane ampuh. Masya Allah, kalau saya ingat sekarang, dulu saya sebelum ke Mekah mengikuti namanya pengajian ulama sepuh. Saya yang inisiatif diam-diam deloki tafsir. Tapi ya wong ulama ini nggak ngerti fi'il madhi, mudhari, ada orang ngerti. Padahal ulama sepuh itu. Orang ngerti di isim fa'il, di tamyiz niano, yang ngerti ini apa nih? Kadang urung wayahe apa nih bang? Apa nih? Us pokoknya imbian aku ngene, apa nih? Batinku apa nih?
Mesti diingat sekarang, Masya Allah. Waktu itu, waktu saya ikut itu, sebelum ke Mekah pun saya sudah diam-diam ya wes mulai bukai Aisarut Tafasir apa dan lain-lain. Gurunya siapa? Pak Masudi. Gurunya Mubalik itu. Karena saya lihat Pak Masudi juga buka, nah, saya diam-diam juga buka juga. Itu. Kalau makna Bang Coro Jawa itu ibris namanya Qurannya. Ibris makna bahasa Jawa itu lengkap, itu utawi iku. Nah. Makanya Mbah Hudi itu lengkap karena niru di situ. Aslinya secara umum ulama sepuh itu nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti. Mau jadi angan-angan sekarang, Masya Allah, betapa jauhnya meninggalkan tafsir, ngatakan itu apa? Kitab karangan menyesatkan, terus nggawe tafsir dewe. Lah itu coba. Orang nggak punya kapasitas, nggak ngerti bahasa Arab, kok bisa mau bikin tafsir sendiri? Lalu mengaku inilah yang paling murni. Dari mana? Dari Kediri. Kediri dari mana? Wah, guru saya ini. Akhirnya Pak Haji Nur Hasan. Dari Pak Haji Nur Hasan dari mana? Dari Mekah. Dari Mekah siapa? Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan nggak pernah ngajarkan tafsir. Syekh Umar Hamdan maksudnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, beliau ngajarkan Kutubus Sittah. Makanya digelari Muhadithul Haramain. Allahu alam di tempat lain, tapi di Masjidil Haram sejarahnya saya baca dalam sejarah Masjidil Haram, guru-guru Masjidil Haram tidak kedapuk ya, tidak diberi tugas untuk mengajarkan tafsir. Nah, terus tafsirnya dari mana? Kalau kita jawab itu tafsir dewi, namanya itu terjemah. Kalau diteliti ya itu terjemah. Adapun ada memang tidak kita tutupi, ada cerita-cerita tapi sedikit sekali. Cerita-cerita itu kalau kalau ditanyakan ya, cerita-cerita itu dari mana? Nah, kita ternyata ya banyak dari kitab-kitab yang sifatnya itu kalau bahasa kita dulu ya, di golongan kita dulu, super kitab karangan. Karena ada yang memang sudah tidak diakui kitab itu oleh para ulama yang ahli sunnah, nggak diakui. Contohnya apa? Misalkan pakai Nuzhatul Majalis namanya, pakai kitab Nuzhatul Majalis, dari situ ngambilnya. Kemudian ada zikir-zikir yang dipakai juga oleh orang lama-lama, diambil dari Azkar Nawawi misalkan. Di situ ada hadis-hadis yang lemah, itu mereka nggak tahu, dianggap ini doa-doa yang murni dari Mekah. Nah, setelah kita teliti di Mekah, saudara, tidak ada penyampaian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Lah dulu kita dibalut, dikatakan inilah yang paling murni. Maka hal inilah yang menjadikan kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini lah bersyukur itu, saudaraku sekalian, diikuti dengan merasa bahagia. Bahagia ini apa? Cara Jawa apa? Bahagia, bungah, senang, ora susah, nggak susah. Lah ini dalilnya sama dengan dulu bunyinya. Wan pengertiannya yang benar sekarang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Apa in kuntum jamaah? In kuntum mu'minin. Dulu kita pakai dalil ini, cuman mukmininnya terus dimaknai orang jamaah. Dudu wong jaba. Lah inilah penyelewengan makna namanya. Jangan merasa hina, jangan merasa susah. Tidak boleh dilarang susah, dilarang hina. In kuntum mu'minin, jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Nah sekarang ini
beriman kita definisikan, kita artikan, kita pahami sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, oleh Rasulullah, dan dijelaskan oleh para ulama. Jangan bikin definisi jalan pintas kayak zaman dulu. Saya tanya sekarang, zaman dulu pernah nggak dengar definisi iman itu apa? Tidak pernah dengar. Pokoknya jamaah iman, nggak jamaah kafir. Walaupun ikut nggak diungkap, tapi dengan nasihat yang terus itu terbentuk dalam keyakinan kita. Nah, coba dulu jenengan nek duduk lungguh podo-podo jamaah, podo-podo Islam jamaah, podo-podo cokam. Lak rumangsane, iki dulurku iman. Coba duduk sama yang lain, iki dudu. Kan risih, gak enak kan? Nggih lah. Nah, saya sendiri mau ngilangin itu harus berbulan-bulan, saudara. Bagaimana tidak, dari masa kecil saya duduk di Masjidil Haram dengan syekh-syekh yang agung, yang ilmunya luar biasa. Kok duduknya rapenak rasanya, sampai berbulan-bulan kayak gitu. Itu, masya Allah. Jadi mengkristal terbentuk definisi iman itu hanya beriman, berpakat, bertaat, terus ngaji kayak itu. Masya Allah, ini definisi yang salah. Padahal gampangannya itu kalau kita ngaji betul dulu, seandainya kita nggak tertutup oleh doktrin, saudara, ngaji ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kan sering kita baca, yu'minuna bil ghaibi amanu bima anzalallah wa rasulihi, kan gitu. Amanu itu gandengannya Allah, Rasul, hari akhir, kan gitu. Kan sudah ada sebenarnya, cuman kita waktu itu ya nggak ngerti, memang nggak pernah dijelaskan. Jadi sudah jauh dari ayat-ayat Quran, nggak ngerti, nggak paham, nggak paham. Lewat hatam juga, mau balik hatam semua. Cuman kalau ditanya orang iman itu mana, ya wonge dhewe, awake dhewe. Liyane kafir kabeh, nggak iman. Padahal di situ, masya Allah, memerinci 6 rukun iman di beberapa ayat Al-Quran. Kadang-kadang amanu billah wal yaumil akhir digandeng banyak. Amanu billahi wa rasulihi, ada wa kutubihi, ya, seperti akhir surat Baqarah itu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa rusuli, dan seterusnya. Itu kita lewati ayat itu. Terus makna iman kan percaya penuh hatinya, percaya penuh kepada 6 hal itu, ya sudah, itu mukmin. Singkatnya kan begitu. Dulu kita nggak mengenal itu, kita hanya didoktrin iman itu jamaah, nggak iman. Nah, disinilah saudara, kesyukuran kita perlu diikuti dengan kebahagiaan. Nah, saya terus terang ya, bagi apalagi yang masih bunglon atau baru hijrah, sini banyak yang bunglon ya, bunglon berani tapi dibuka masker. Awas ke foto. Jadi dulu bagi yang masih bunglon atau yang baru hijrah, Anda perlu belajar. Perlu belajar supaya move on, kata anak muda sekarang. Supaya terbuka ini pikiran dan lepas dari ikatan-ikatan kebodohan dan subhat itu. Kebodohan itu apa? Kebodohan dengan pengertian dalil. Bukan EQ-nya banyak yang cerdas, tapi bodoh dalam mengartikan dalil, nggak benar. Supaya kita lepas dari itu gimana diantaranya? Saya kasih resep. Nah, 1, dulu kita serasa tenang, bahagia karena merasa banyak teman, kan begitu? Merasa saudara lahir batin. Awal dulu saudara
sama-sama orang iman masuk surga. Sepak bola bersama-sama, apalagi pengurus musyawarah terus sebagai mulai pengurus daerah, desa, kelompok sentek waktu, apalagi pusat. Sampai pengurus daerah saja habis, apalagi yang pusat yang kayak saya ini. Wes tino-tino sentek, wes ora tau deres, ilmunya hafalannya wes kelenderan kabeh, musyawarah tok di sini. Wah, malam musyawarah, pagi musyawarah, sewaktu-waktu musyawarah. Nah, kalau saya malah pulang dari Mekah itu ibaratnya jadi penerima tamu. Jadi kalau ada ulama-ulama dari luar Jokam itu yang bakal nerima saya. Makanya kadang-kadang kalau diundang Eropa, Australia, Jepang itu semua tidak dibolehkan karena tamu sewaktu-waktu. Jadi penerima tamu, saudara. Dari Mekah belajar 10 tahun, saudara, pulang jadi penerima tamu. Disuruh ngapusi orang. Cuman saya dan teman-teman waktu itu mensiasati membuat kurikulum pondok. Kurikulum pondok menurut mereka yang di dalam ini untuk membitonai wong jobo, ulama luar. Nah, saya dan teman-teman enggak, ini kita susun ke dalam untuk mengambiarkan pengertian mereka bahwa ilmu itu Quran hadis tok seperti mereka, tidak. Makanya kita susun keilmuan mulai kitab-kitab rujukan, ini Al-Quran, ini Sunnah, ini usul fikih, ini qawaid fikhiyah, ini mustalah hadis, itu kita kenalkan. Kita menurut mereka ini sajian untuk wong jobo, ulama-ulama terutama dari majelis ulama. Menurut mereka, kita enggak, saya dan teman-teman bilang ini justru untuk membuka mata mereka pelan-pelan. Akhirnya kita kumpulkan. Wah, ini alasan kita begini, nanti kalau kita nerangkan ke ulama dari luar, terus teman-teman Paku Bumi ini, guru-guru ini nggak ngerti, terus mereka ucul, istilahnya ucul lepas, terus nanya ke ini, kalau nggak ngerti kan malah kelihatan kita bahwa program kita, kurikulum kita bukan ini. Nah, akhirnya izinkan guru-guru Paku Bumi terangkan ini. Nah, di situ baru kita main. Ilmu itu begini, sejarahnya begini. Jadi secara tidak langsung mereka dapatkan pengetahuan. Oh, tiba-tiba usul fikih itu kitab karangan. Nah, kita nggak ngomong begitu dulu. Usul fikih itu ini contohnya. Fikih itu ini contohnya. Jadi mereka mulai terbuka. Akhirnya apa? Kita pengurus organisasi kumpulkan, terangin itu, ini kurikulum pondok. Nanti pernah itu sampai perwakilan semua itu pondok Gading, pondok Kertosono diundang, di semua taruh di Wisram, kita terangkan itu, kita jabarkan itu. Nah, tapi mereka memang menilainya ini untuk bitonah, untuk budi luhur. Tapi paling tidak, kalau target kami waktu itu paling tidak mereka kebuka. Oh, ilmu itu orang ini tok toh, gitu. Ilmu itu banyak gitu lah. Ada sejarah, ada tarikh, ada sirah nabawiyah dan lain-lain. Dan kita seperti saya waktu itu kita masukkan, kami di Masjidil Haram belajar ini kitabnya ini dari syekh ini, sanadnya ini. Ya begitu itu, membuka wawasannya, maksudnya seperti itu. Nah, coba. Jadi disuruh jadi penerima tamu. Ya, jadi ilmu yang dulu dipelajari disambungkan, nggak ada yang dipelajarkan, saudara. Nah, dulu pernah boleh satu tauhid muyassar. Kalau anda pernah tahu tauhid muyassar, pernah. Nah, tapi khusus Paku Bumi. Itu pun nggak sampai khatam, saudara. Nggak sampai khatam, wis geger ya, sudah geger karena indikasinya menurut mereka ini mengesahkan selain Jokam, yang penting tauhid gitu. Penilaian mereka begitu. Ya, itulah masa lalu ya, masa lalu. Cuman yang saya maksudkan di sini, pertama kesyukuran itu Bapak Ibu harus diikuti dengan kebahagiaan. Hilangkan itu subhat persaudaraan yang seakan itu benar dan itu sesuatu yang berharga.
tidak berharga, saudara. Jadi persaudaraan di Jokam itu tidak berharga, dan kebahagiaan yang kita dapatkan itu semu. Karena apa? Karena itu persaudaraan hizbiyah. Apa hizbiyah? Kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang dilarang oleh Allah Rasul. Itu persaudaraan asabiyah. Jika mati dalam persaudaraan seperti itu mati dalam dosa besar. Kata Rasulullah, man mata ala asabiyatin falaysa minna. Siapa yang mati dalam keadaan berasabiyah, maka bukan golongan Nabi. Coba bagaimana kalau mereka menilai, dengar seperti ini, mereka ngomong wes kewale iku pikirane. Kalau kita memahami dalil ini dengan benar, betul-betul kita sadar bahwa itu asabiyah tenan. Lah bagaimana berkelompok eksklusif tertutup mengaku paling benar, pokoknya kalau sudah itu dibela nih sampai polpati udah. Ya. Pokoknya enak perkara kudu menang. Lah itu asabiyah, itu sudah. Salah bener pokoknya harus dibela nih. Sekarang kelihatan tak? Bagaimana kita ingin meluruskan masjid, misalkan masjid. Nah di kita dibilang mau ngerampas masjid. Mau ngerampas masjid katanya, mau jarah masjid. Padahal kita ingin meluruskan sesuai dengan hukum aslinya. Masjid itu milik Allah, wakaf untuk Allah. Kegunaannya itu siapa? Semua orang yang mau ibadah di situ. Nah kita ingin meluruskan itu. Ayo gunakan bareng-bareng, ayo gunakan bersama. Nek wani, gak wani, mergo gak wani, mau ngafirkan orang itu, ngafirkan orang lain itu, makanya nggak akan sampai kapanpun kalau pikiran mereka masih takfir, kafirkan nggak akan mau itu, nggak akan bisa hatinya bergabung dengan umat Islam yang lain. Maka saya ulang lagi, untuk menghilangkan kesusahan, biar kita move on, yakinilah bahwa persaudaraan seperti itu dilarang dalam agama. Itu pelanggaran besar, itu dosa besar, walaupun kita saat itu merasakan nikmat misalkan. Nah terus bagaimana langkah berikutnya? Saudara, buka hati kita seluas-luasnya, bersaudaralah dengan semua umat Islam. Udah, kalau kita sudah bisa buka ini, udah enak kita di mana-mana. Ketemu masjid di mana-mana enak. Masjid Sunnah, alhamdulillah. Masjid Muhammadiyah, alhamdulillah. Nggak ketemu Masjid Nahdien, alhamdulillah. Masjid milik Allah, enak. Coba sampean bayangkan sekarang. Dulu nek nyawang masjid sampai Masjid Jami, wapi. Masjid Jami lo gede, wapi. Coba bagaimana dulu kita melihatnya, dibandingkan dengan masjid yang kecil, nyuplik, nyepit, ya. Kalau sholat kita perasaannya bagaimana saat itu? Wah, anteng di masjid yang nyepit itu, yang penting Masjid Jokam. Padahal di situ Masjid Jami besar. Saya kemarin hari raya Idul Fitri itu sengaja saya nolak undangan-undangan ngimami hari raya di beberapa tempat. Saya ingin berhari raya di Masjid Jami. Ingin ngasih tahu kepada istri dan anak-anak dan orang yang ikut saya, inilah saudara kita. Maksudnya ingin melepaskan tali ikatan yang membuat kita jadi kerdil, jadi sempit. Itu supaya hilang. Tolah ikut di Masjid Jami, saudara, orang ribuan sampai di aspal-aspal sampai di depan banyak. Coba saya istri saya bilang, coba lihat semua, yakini bahwa ini muslim. Inilah saudara yang disebut oleh Allah, kita bersaudara dengan mereka semua. Jadi kalau mereka nyinyiri kita kan begini, ya, mereka nyinyirinnya kan begini. Deloken sing hijrah saiti tau, dulurmu siti tau. Kan begitu kalau diperinci. Orang di nggon tau, nah orang di nggon tau, orang di masjid tau, melakno arep ngeroyok masjid tau, terus begitu nyinyirannya. Maka hati kita, kalau perlu lisan kita jawab, saya itu bukan hijrah dari yang banyak ke sedikit, dari sedikit awakmu itu lah, awakmu lah siti.
mengucilkan diri lagi kepada saudara yang sak dunia saya sudah saudaranya, muslim sedunia saudara saya. Nah gitu. Itu ayat, itu hadis, itu para ulama begitu itu. Jadi sekarang kita buka hati kita itu, ikatan itu jangan bersaudara seperti dulu lagi, hanya satu kelompok, enggak. Ini bab persaudaraan ya. Atau bahasa lain kalau mau dibahasakan jama'atul muslimin boleh, jamaah berjamaah bersatu dengan semua umat Islam. Sudah saudara kita, siapapun yang dia sholat, syahadat, selama kita tidak melihat dengan mata kepala kita, mata kepala sendiri, atau saksi yang kuat bahwa ini telah melakukan nawakid Islam, tanda-tanda sudah buktinya, kita nggak boleh menganggap mereka musuh, mereka saudara. Nah, ketemu masjid ya, ini kalau mau bilang ini masjid jamaahku, nah masjid sana, ini masjidku, masjidku, apa itu masjidku? Nah, dibalas begitu boleh, tapi kalau nggak mau balas nggak apa-apa. Yang penting hatinya itu sekarang bilang, katakan di hati kita, Islam semua bersaudara. Orang iman dimanapun dia, dari manapun dia, innamal mu'minuna ikhwan. Ini solusi saudara, bagi yang masih bunglon, bagi yang baru hijrah, belum move on belum move on, merasa saya khawatirnya gini, keluar terus ketemu teman hijrah, misalkan kalau di sini kan sudah banyak nih, sudah banyak ketemu, ada yang satu kabupaten, satu tolak, itu bisa sedih saudara. Jadi dinyinyiri sama saudara-saudara kita Jokam itu bisa sedih tenan niku. Iya ya, aduh anak dulurin. Nah, itu salah. Anda hijrah dari Jokam itu bukan mau bikin kelompok hijrah yang kecil lagi, enggak. Atau menyaingi mereka biar sama dengan mereka, enggak ada. Kita hijrah ke jama'atul muslimin. Kita hijrah ke saudara-saudara kita umat Islam semuanya. Gitu. Itu bab persaudaraan, bab berjamaah. Fahimtum? Mafhum? Yang belum, yang baru, cara menghilangkan syubhat begitu. Lah, bagaimana kita menghilangkan ada yang begini, gak iso akrab. Nah, gak iso akrab koyong biyen. Nah, orang akrab itu pertama hati kita. Coba tanyakan, saya nggak bisa akrab sama orang, apa saya sudah bisa akrab sama orang lain? Kadang-kadang dari kita, kalau kita sudah bisa membuang itu tadi syubhat persaudaraan yang hanya kelompok kecil, nanti kita ketemu orang sama-sama muslim, assalamualaikum, bahagia, senang. Coba ada saudara kita bilang assalamualaikum, ada nggak yang mereka terus tambah musuh kita? Kan enggak. Kita ketemu orang duduk di masjid, assalamualaikum, dari mana pak? Enak tetap ngomong, oh dari sana, oh masya Allah. Saya pribadi, mohon maaf, ini untuk saya pribadi juga merasakan itu. Saya dulu di Jokam ya pakai kayak gini, orang ketemu saya salaman, cium tangan atau meluk atau merasa senang, merasa hormat, ya hanya segelintir orang Jokam itu aja. Masya Allah, mohon maaf saya nggak sombong. Sekarang ini saya pakai kayak gini juga. Kadang-kadang pakai celana. Di terminal di mana saya berhenti, orang salaman cium tangan dengan saya banyak itu. Ayo mana Ustaz? Sampai warung-warung menghormat itu banyak, nggak bayar itu juga ada. Padahal nggak kenal. Nah, saya sendiri saya buka, ini saudara saya ketemu, assalamualaikum. Ya kalau di masjid sudah sholat pak? Belum, enggak, ayo sholat ya. Enak, longgar, hati itu longgar karena saudara. Mafhum? Bisa dipahami seperti ini. Itu cara menghilangkan. Nah kalau kita nggak akrab sama orang, kita akrab sama orang. Kalau kita belum terbuka hatinya, nggak bisa akrab sama orang, ya selamanya nggak punya saudara, merasa nggak ada saudaranya. Tapi kalau kita akrab, kita baik, masya Allah. Saya sendiri sekarang nolak undangan untuk ngisi acara kajian, ngimami Jumat itu sudah nolak. Saya ke masjid, apakah masjid Muhammadiyah, apakah masjid Nahdien, sekarang ini
saya merasa dihormati lebih daripada Jokam menghormati saya. Iya, saya merasakan itu. Walaupun saya nggak nyari itu. Cuman kalau orang-orang bilang mau nyari itu untuk menghilangkan apa ya, untuk biar move on tadi, ya saya sudah lama move on. Cuman kalau Anda ngambil hikmah di balik, silahkan akrab sama orang, baik sama orang. Ini saudara saya, pasti semua baik. Jangankan Muslim ya, Kristen. Saya punya tangga, kiri saya Kristen, depan saya Kristen. Anjingnya saudara ngokok itu setiap saat. Wah, depan saya itu anjingnya ada 5 apa 6 itu, mana, masya Allah suaranya. Tapi mereka alhamdulillah hormat dengan saya, akrab dengan Pak Haji, Pak Ustadz. Sampai kalau mereka, mohon maaf, merayakan apa, ada apa, saya dikirim. Tetangga yang lain enggak dikirim. Saya dikirim kotaan itu makanan. Cuman kalau sembelihannya orang Kristen boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Sembelihan ahli kitab? Boleh. Boleh. Ini maksudnya ketemu ya permisi ya, naruh apa ya permisi ya, karena kita akrab. Akrab. Saya baik kepada mereka sebagai tetangga. Sebagai tetangga. Itulah mungkin solusi singkatnya. Kita tidak ingin berharap bahwa Anda hijrah terus merasa sedih. Rumangsa dulure saiti. Jangan. Sampean keluar satu orang tok, dulur sampean jutaan manusia. Muslim semua, saudara. Itu. Adapun masalah ilmu, ya, ilmu, kemudian ibadah kita, akidah kita, pertama yang harus dipahami itu hak dan kewajiban kita masing-masing, dan itu yang akan kita bawa ke sisi Allah nanti di akhirat. Maka masing-masing harus bertanggung jawab dengan dirinya. Artinya harus memilih. Karena keilmuan Islam ini terus berkembang. Di samping memang ada ustadz-ustadz, kiai-kiai, bahkan sudah atas nama kiai, bahkan mungkin turunan kiai, tapi dia belum ahli dalam agama. Kalau orang belum ahli jangan diikuti. Kemudian sudah ahli apa dia? Ahli Al-Quran, ahli sunnah, ahli fikih, ahli tafsir, ahli apa, harus tahu kita. Kata Ibnu Sirin apa? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama kamu. Kamu harus meneliti betul dari siapa Anda mengambil agama Anda. Itu maksudnya tadi, berjamaah, bersaudara, dah lepas total untuk semua umat Islam. Tapi kalau ilmu, beribadah, berakidah, berhati-hati, itu tanggung jawab kita masing-masing yang akan kita bawa mulai alam kubur sampai besok hari kiamat. Harus tanggung jawab, harus pasti bahwa saya mengikuti guru yang benar, guru yang ahli, ilmu yang benar. Saya tadi sudah menggambarkan 3 ya, kendaraan, supir, dan jalannya harus pas 3 itu. Jangan sampai kurang salah satunya, bahaya. Jadi memang betul murni ya, murni Al-Quran dan hadis, gak usah ditambahi jamaah ya, nah, murni Al-Quran dan hadis. Kemudian yang menyampaikan ahli betul, kemudian cara menyampaikan yang disampaikan betul mengikuti para ulama, terutama di 3 kurun mufaddalah. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau menyampaikan, kalau Al-Quran pakai tafsir, terutama tafsir yang maksur. Maksur itu yang mangkul, bahasa kita dulu, yang dinukil dari para ulama. Kalau menyampaikan hadis, ciri-cirinya dia pakai syarah, penjelasan ulama yang sudah diakui. Contohnya Sahih Bukhari misalkan, Fathul Bari, para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fathi,
Sampai begitu. Intinya tidak ada hijrah lagi kemana-mana setelah mengerti Fathul Bari, sudah cukup. Itu kata orang yang mendalami Fathul Bari, saking bagusnya syarah itu mensyarahi Sahih Imam Al-Bukhari. Syarahnya banyak. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Dan sering terutama dalam masalah akidah menggunakan kitab-kitab yang diyakini itu adalah kitab As-Salafus Saleh, dinukil dari pemahaman As-Salafus Saleh. Sudah jelas kitab-kitabnya itu yang digunakan, dan memang dia multazim, kekeh di atas sunnah, itu saudara. Jadi masalah ilmu, tata cara beribadah, berakidah, kalau dilanjutkan bermuamalah, berakhlak, itu betul-betul kita harus teliti masing-masing. Jangan lagi mau ditipu lagi, jangan. Harus yakin siapa yang diikuti, siapa yang bisa dipastikan lebih aman keilmuannya. Mafhum insyaallah. Jadi kesyukuran kita tadi, kita diajak berbahagia, senang. Bagaimana caranya? Jangan merasa bahwa kita hanya sedikit. Orang doing gone. Terus orang dia coba hari ini kita bertempat di gedung seperti ini. Gedungnya Pak Tri Tunggal. Kalau dulu Tri itu apa? Quran hadis jamaah. Pak Tri Tunggal, tunggalnya tauhid ya. 3 dalam 1, Allahu alam. Nanti ditanyakan Pak Tri. Kita syukuri, alhamdulillah. Sampai kenal sama Pak Tri? Kenal bukan? Bukan kenal kah? Saya baru aja kenal. Baru tadi, oh Pak Tri. Coba kalau dulu kita di dalam koyo-koyo orang ono konco, orang di bolo, orang di dulur, ya memang kita dikurung. Kita lihat dikurung di kandang orang kroso. Kita itu kayak hewan itulah, dikurung, kita nggak boleh kemana-mana. Padahal hewan yang lain gambarannya banyak. Perasaannya hewan mau ikut tok yang dikurungan tok. Kita dulu dibodohkan juga, kayak hewan ada ditarik, malah semboyannya apa? Pakai dalil innamal mu'min kal jamalil anif, katanya. Orang iman itu kudu sak dermo kaya unta sing di apa? Dikelo haitsuma qida in qadana, ditarik kemana-mana kudu manut. Nang kelompok ya kudu manut imam kelompok. Piye ijtihate? Di desa imam daerah, di pusat. Sampai ada cerita lucu saudara. Saya sudah maklumat yang maklumat. Tabayun ketiga. Ada orang suruhan dari orang paling top ini, paling atas. Orang suruhan ngelenii sini. Pertanyaannya begini. Jenengan napa tese purun ngintil Bapak Imam? Ngintil Bapak, bahasane ngono. Jadi indikasi sudah tidak ngintil itu sudah ada, makanya digelenii, dirayu. Mbok ngintil Bapak Imam kayak boten rame, ngintil. Nah, itu saudara saya kutunggu ya rasanya. Wah, aku harap diperbudak lagi ini. Saya batin begitu. Dalam hati saya, moh kayak aku suaya terang-terangan nih biasa. Habis di pertemuan itu saudara, betul orang lain lagi yang didapuk. Pertama kali pertemuan muqaddimah dari orang nomor 1, habis itu ada pertanyaan begini. Niki enten anu nggih. Pertanyaan untuk Pak Khalil, untuk Pak Aziz. Saya yang diulang-ulang saudara, sampai berapa kali itu? 3 kali. Jenengan nopo purun ngintil Bapak Imam? Nopo tesih purun ngintil Bapak Imam? Nah, terakhir saya jawab insya Allah. Saya jawab begitu.
Ternyata imamnya kroso, saudara. Langsung silo dilepas, langsung loh, insya Allah ya. Berarti gak tenanan nih. Saya batin, wah kroso itu, nyampe juga orang ini. Jadi loh, insya Allah, insya Allah. Jadi dia terasa bahwa kita sudah nggak ngintil dia lagi gitu lah. Karena nggak ngomong nggih ngono, karepe nggih iya apa enggak, karepe ngono. Nah, nggih berarti saya ngintil tenang gitu loh. Saya jawabnya insya Allah. Insya Allah, kata loh berarti gak tenanan iki. Langsung itu refleks, saudara. Memang orang nomor satunya Jokam itu memang sebenarnya polos gak berilmu memang. Jadi kalau sudah kaget gitu udah metu aslinya. Di depan orang banyak loh. Dia ngomong, loh berarti nggak tenanan ya. Langsung saya ngacung, wala taqulanna, saya rotok duting juga saya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kamu jangan mengatakan apapun sesuatu yang kamu belum mengerjakan kecuali dengan insya Allah. Baru diingatkan oleh pinggirnya, iya cak, iya cak. Kailah cak ceritane iku lho. Nabi Sulaiman itu loh, Nabi Sulaiman itu loh tahu sumpah arep ngilir bojone 100, terus dilingno karo sebelah, insyaallah gak gelem Nabi Sulaiman, ora gelemnya. Akhirnya apa? Tidak ada yang melahirkan kecuali satu wanita dan separuh manusia. Nah itu baru menang dia, baru tenang. Tapi tetap yakin mungkin setelah di dalam hatinya, wah orang ngindil, orang perun ngindil. Bahasanya ngindil, saudara. Saya apa tadi? Bahasnya apa ini? Jadi kita ini sekarang tolong betul obati hati kita, terutama yang baru. Kalau yang lama kita sudah tahu di Jawa Tengah ini alhamdulillah sudah mandiri lah, sudah bergerak cepat ya. Nah, tapi yang baru-baru, yang bunglon, cara mengobati hati seperti itu. Dulu kita berkelompok, kayak runtang-runtung api, pena, padahal kita yang mengeluarkan biaya. Perasaannya diramut, padahal kita diremot. Perasaan kita nggak berkorban apa-apa, masya Allah persenan kita keluarkan, sumbangan di kelompok, terus yang korban yang apa coba? Karena kita didoktrin surga itu gak kroso, ngetokno duitnya orang kroso. Padahal kalau dihitung banyak itu tiap bulan. Wah, itu dikirim mubalik berarti diramut. Nah, kirim mubalik kita yang bayar. Sama yang bayar kan? Ada kiriman di jatah per desa itu berapa tiap bulannya? 3 kan per desa. Itu yang bayar sampean itu mubalik. Sekarang wah orang masjid diramut lah. Gak masjid siapa yang bikin? Apakah ada bantuan cuma-cuma dari pusat? Ada nggak? Nggak ada, utang saudara. Ya kerja sama orang di situ, sak kelompok. Itu perasaannya diramut. Apanya yang diramut? Nah itu sekarang kita buka mata kita. Mohon maaf, harus membenci persaudaraan yang seperti itu. Karena apa? Karena persaudaraan yang dilarang dalam agama. Dilarang dalam agama. Nah sekarang bagaimana? Bersaudaralah. Bukalah ikatan hati itu dengan semua orang Islam yang bersyahadat, yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji. Tuh, nanti kalau sampai umroh, contoh umroh atau haji ini sebentar lagi ada yang berangkat haji nih. Enten yang berangkat haji mboten? Ya saya pesan khusus bagi yang berangkat haji. Dulu kita walaupun satu kloter, satu kloter, sak pesawat saudara, ratusan orang, sing Jokam mau ngloro tok. Naik pesawat itu rumangsane aku sing iman diane kafir kabeh iki. Sehingga apa? Masih di pesawat itu sudah bingung. Wah piye kok piye carane nang gone hut ya? Aku pedok sapa kok? Nah, gitu. Di pikirannya itu. Dari rumah sudah siap nomor pengurus rumah sabilillah di Mekah. Di pesawat itu sudah mikir sopo ya kira-kira ning ndi ya Masjidil Haram kok petuk ning ndi. Orang sekian banyak saudaranya itu lah saudara. Sak pesawat itu loh musuh kabeh.
bukan saudara. Masya Allah, bertahun-tahun kita dibikin begitu. Nah sekarang bagi yang haji saya katakan, sampai naik pesawat, lihat saudara kita pakai ihram itu muslim. Apalagi di perjalanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saudara kita, bersaudaralah, enaklah ini saudaraku semua. Udah nggak usah mikir-mikir haji masyian lagi. Haji apa? Haji masyian. Mau ada orang bercita-cita bertahun-tahun nyimpen uang, saya haji masyian. Nah, karena itu ciri khas 354, pakai bendera namanya Bahman 354, putih-putih. Nah, ini rombongan orang iman, ahli surga, lainnya neraka semua. Masya Allah. Nah itu hilangkan sekarang saudara. Kita kembali ke pangkuan jama'atul muslimin. Jama'atul muslimin, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Adapun ilmu, ibadah, akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab kita, marilah kita mandiri. Kita betul-betul mencari ilmu yang sungguh, yang benar, yaitu yang betul kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian penyampainya, supirnya ahli, kemudian manhajnya, jalannya juga benar, manhaj as-salafus saleh. Itu pemantapan bagi yang hijrah ya. Belum buka materi ini kita. Gak tahu saya jadwal aturannya seperti apa istirahat dulu atau alatul. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.